Dan korban Santa Cruz ini terhitung berjumlah 273 korban jiwa. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi dari tragedi Santa Cruz ini? Assalamualaikum, terima kasih sudah mau menonton video ini. Hari ini saya kembali dengan satu informasi, tapi bukan tentang visa ataupun paspor, tapi tentang sejarah antara Timor Leste dan Indonesia. Bukan maksud hati untuk membuka luka lama, tapi mau tidak mau sejarah telah berlangsung, saksi dari sejarah sendiri memang menceritakan sejarahnya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf mungkin video atau konten saya ini membuat Anda mengingat kembali masa lalu. Untuk para subscriber, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share video saya. Dan jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng agar ketika saya memberikan informasi baru, Anda tidak ketinggalan. Jom masuk informasi. Informasi ini saya rangkum dari beberapa artikel dan juga video yang memang saya browsing dan saya cari di Google dan juga video di YouTube ya. Akhirnya saya rangkum menjadi sebuah artikel yang akan saya bahas di video channel saya. Tragedi yang saya akan bahas ini merupakan tragedi berdarah dan memang tragedi itu merupakan trauma yang mendalam bagi warga Timor Leste yang pro kemerdekaan di tahun 1991. Tragedi apa itu? Sebagian warga Timor Leste pasti mengetahuinya. Di tanggal 12 November 1991 yaitu tragedi berdarah Santa Cruz. Saat itu sepertinya saya baru masuk kelas 1 SD. Ya, 91. Saya berumur 6 tahun di saat itu. Apa kata semua? Peristiwa Santa Cruz ini adalah peristiwa penembakan kurang lebih 250 orang warga sipil Timor Leste pada tanggal 12 November 1991. Warga sipil ini merupakan pengunjuk rasa pro kemerdekaan Timor Leste. Dan korban Santa Cruz ini terhitung berjumlah 273 korban jiwa. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi dari tragedi Santa Cruz ini? Pada bulan Oktober tahun 1991 ada berita bahwa delegasi Portugal dan beberapa wartawan akan melakukan kunjungan ke Timor Leste. Nah, para mahasiswa dan pemuda Timor Leste yang pro kemerdekaan merasa sangat antusias. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa dengan masuknya delegasi atau datangnya delegasi Portugal ke Timor Leste dengan beberapa wartawan bisa membantu mereka untuk menyuarakan isu-isu pro kemerdekaan. Dari jauh-jauh hari sebelum delegasi Portugal dan para wartawan ini datang, para pemuda Timor Leste sudah mempersiapkan untuk penyambutan kedatangan delegasi dan para wartawan. Entah kenapa tiba-tiba pemerintahan Indonesia membatalkan kedatangan delegasi Portugal itu dan para wartawan. Mungkin saja gerakan dari pemuda atau mahasiswa yang pro kemerdekaan itu diketahui oleh para TNI yang bertugas sehingga akhirnya kunjungan delegasi itu dibatalkan. Pemuda pro kemerdekaan Timor Leste yang sudah mempersiapkan spanduk untuk penyambutan kedatangan delegasi Portugal dan para wartawan tadi dijaga ketat oleh TNI di area gereja Moteal di Dili. Pada malam tanggal 27 Oktober 1991, ada sekelompok provokator yang memancing para pemuda dan mahasiswa pro kemerdekaan ini untuk melakukan seperti perkelahian. Nah, karena diprovokasi, akhirnya para pemuda Timor Leste ini terpancing dan terjadilah perkelahian. Keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 1991, jasad seorang aktivis pro kemerdekaan Timor Leste ditemukan tergeletak di area gereja Moteal Dili, yaitu Sebastio Gomez. Ada satu korban yang bernama Sebastio Gomez ini, karena dipancing oleh para provokator, terjadilah perkelahian antara si provokator tadi dengan para pemuda pro kemerdekaan Timor Leste. Pada tanggal 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian dari almarhum
Sebastião Gomes. Misa itu diikuti oleh ribuan warga Timor Leste. Setelah selesai misa arwah itu, para warga Timor Leste ini keluar dari gereja. Mereka membawa dengan spanduk yang bergambar pemimpin pro kemerdekaan pada saat itu, yaitu Bapak Sanana Gusmao, sambil mereka berjalan sejauh 4 km menuju ke pemakaman Santa Cruz, tempat di mana Sebastião Gomes tadi dimakamkan, sambil meneriaki Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste dengan semangat sekali ya. Sampainya mereka di pemakaman Santa Cruz, ternyata tentara Indonesia sudah berada di sana dengan mengawasi mereka dengan ketat. Dari kesaksian orang-orang yang mengikuti pawai tadi, pengunjuk rasa, bahwa dengan tiba-tiba TNI Indonesia itu memberondongkan peluru atau menembak secara babi buta kepada pengunjuk rasa tadi. Warga sipil. Menggunakan senapan otomatis juga beberapa menit ya. Berarti senapan otomatis itu kalau ditembakkan itu, akhirnya mereka itu kacau balau lah, mereka berlarian. Ada yang mati karena ditembak di situ, ada yang lari menyelamatkan diri. Mereka mencari kuburan atau batu nisan itu, mereka bersembunyi di situ. Kita bisa bayangkan ya, keriuhan atau suara teriak-teriakan dari warga sipil atau pengunjuk rasa daripada pemuda dan mahasiswa pro kemerdekaan Timor Leste ya. Dengan penyelidikan, korban jiwa dari tragedi Santa Cruz ini berjumlah 273 orang, dan memang ada banyak lagi yang juga terluka akibat peristiwa ini. Awal tahun 1992, akhirnya Dewan Kehormatan Militer memecat Panglima Daerah Militer 9 Udayana yang dirasa adalah paling bertanggung jawab pada tragedi Santa Cruz. Itulah tadi dia, tragedi Santa Cruz di Dili, Timor Leste. Kan seandainya ada kata-kata dan penyampaian saya di video saya ini ada kesalahan atau mungkin mengingatkan kembali luka lama dan masa lalu, itu adalah masa-masa kelam di Dili, Timor Leste pada saat itu ya. Ini adalah fakta sejarah. Sejarah itu sudah terukir. Kita sebagai generasi penerus itu tidak bisa mengelak bahwa sejarah telah terjadi. Faktanya, dalam kehidupan saya seorang Indonesia dan suami saya seorang Timor Leste. Kami merupakan keluarga mixed marriage, perkawinan silang, dan anak-anak kami itu 50% Indonesia dan 50% Timor Leste. Itu adalah fakta. Yang mempunyai keluarga dengan perkawinan silang seperti kami, semoga bahagia selalu dimanapun kita berada. Dan terima kasih. Bye.